Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Kamala dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan nomor NIM 243169010001. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas perilaku organisasi ulangan tengah semester dari Bapak Dr. Haji Suldeher M.Kep. Selanjutnya, soal yang pertama adalah perilaku organisasi dipengaruhi oleh kelompok. Perilaku kelompok dipengaruhi oleh individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh organisasi. Jelaskan. Jawabannya adalah perilaku organisasi dipengaruhi oleh kelompok, yaitu organisasi yang merujuk pada cara organisasi berfungsi secara keseluruhan, termasuk budaya, struktur, dan kebijakan yang ada. Contohnya yaitu organisasi yang mendorong kolaborasi, cenderung melihat peningkatan kerja tim dan inovasi. Lalu perilaku kelompok dipengaruhi oleh individu, yaitu seperti tim atau departemen memiliki dinamika yang mempengaruhi cara anggotanya berinteraksi, kekuatan kelompok, norma, tujuan bersama, dan mempengaruhi individu untuk berperilaku sesuai dengan tujuan. Dan perilaku individu dipengaruhi oleh organisasi, yaitu pengalaman pribadi, nilai, dan motivasi dalam konteks organisasi. Individu akan bereaksi terhadap kebijakan organisasi dan dinamika kelompok. Selanjutnya soal yang kedua yaitu struktur organisasi, ada yang berbentuk lini, fungsi, dan metrik organisasi. Jelaskan bagaimana struktur organisasi di rumah sakit. Yang pertama adalah struktur lini, yaitu struktur yang terdapat jalur komando yang jelas, setiap posisi memiliki otoritas langsung dari atasan. Contohnya direktur rumah sakit berada di puncak lalu diikuti oleh kepala departemen. Lalu struktur fungsional, yaitu struktur ini dibagi berdasarkan fungsi spesifik, misalnya ada departemen untuk medis, keperawatan, dan administrasi. Struktur matriks ini menggabungkan elemen dari struktur, lini, dan fungsional dalam rumah sakit. Ini bisa berarti bahwa dokter dan perawat bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai disiplin, melapor baik kepada kepala departemen masing-masing. Soal yang ketiga, jelaskan desain organisasi mekanistik dan organisasi organik. Organisasi mekanistik adalah organisasi yang menekan pada kepentingan pencapaian produksi yang tinggi dan efisien, sedangkan organisasi organik adalah organisasi yang menekan pada pentingnya mencapai keadaptasi, anime, dan perkembangan tingkat. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu apa itu sensasi dan apa itu persepsi. Apa yang mempengaruhi persepsi dari faktor internal, situasional, personal, dan struktural? Jawabannya adalah sensasi, yaitu proses awal di mana indera kita merespon rangsangan dari lingkungan. Sedangkan persepsi adalah proses bagaimana kita menginterpretasikan dan memberi makna pada informasi yang disensor. Selanjutnya beberapa aspek yang mempengaruhi persepsi dari faktor internal yaitu pengalaman, pengetahuan, motivasi dan harapan, dan kepribadian. Lalu faktor situasional yaitu seperti lingkungan fisik, tekanan waktu, dan interaksi sosial. Lalu ada faktor struktural yaitu meliputi urutan dan organisasi informasi, visualisasi, dan kontras dan identitas. Yang terakhir soal nomor 5 yaitu jelaskan kebutuhan teori motivasi yang merujuk pada kebutuhan manusia. Teori motivasi yang merujuk pada kebutuhan manusia yang paling dikenal adalah hierarki kebutuhan Maslow, yaitu teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 dan menggambarkan kebutuhan manusia dalam 5 tingkat. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.